ora ciloko no pola ben ora salah. Aja do me, aja do me, aja do me, aja do me, aja do me. Halo Semar People, selamat datang semuanya. Kita janji untuk mulai jam 10. Ya, halo. Di sini kita ada Kak Eka, Kak Fitra, Kak Nur, Kak Sigit, dan Kak Suci. Nah, kita salam kenal ya. Aku Kiraina. Halo Kak Kirena. Halo Kak Kirena, salam kenal kembali. Ya, kita di sini ngobrol-ngobrol santai aja ya, mumpung ada Om Semar sama Ki Adek. Jadi terserah teman-teman maunya apa gitu. Cuman mungkin kita batasin waktunya sejam ya biar nggak kemalaman. Gitu kan harus jaga kesehatan juga ya kakak-kakak sekalian. Gitu. Tapi percaya deh sama aku deh. Aku yang baru kenal sama Ki Adek, Om Semar sama Om Dit aja tuh jadi jadi seneng gitu loh. Karena kebantu banget gitu yang tadinya aku ngerasa aneh sendiri, terus teman-teman di sini membantuku jawabin semuanya pertanyaanku. Gitu. Oke, sekarang mungkin aku mau cek dulu ya. Om Semar sama Ki Adek udah siap belum? Coba kita lihat. Nanti seperti yang sering teman-teman lihat di YouTube kita, ini akan hadir bertiga, Ki Adek, Om Semar, dan Om Didra yang sangat imut-imut dan lucu. Oke. Om Semar, apakah sudah bisa di-copy? Hai Om Semar. Ini di sini teman-teman ada beberapa nih Om Semar yang bisa nanti kita ajak ngobrol bareng. Udah siap belum Om Semar? Udah siap. Oke. Terus kalau Ki Adek, Ki Adek sudah ada juga. Selamat malam semua. Selamat malam Ki Adek. Selamat malam. Nah, terus yang terakhir Om Didra, apakah Bung Didra sudah siap? Siap. Iya. Oke, siap. Kalau gitu tempat kita persilahkan Bung Didra untuk memulai pembicaraan dan diskusi Ngalor Ngidul. Mungkin teman-teman bisa memperkenalkan diri juga dulu kali ya Om Didra ya. Nah iya benar, biar enak. Oke, silahkan Om Didra, tempat dan waktu kupersilahkan dirimu. Ya mungkin halo selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah meluangkan waktu bersama-sama kita ngumpul. Akhirnya kejadian juga nih Zoom pertama kali nih dengan Semar People. Untuk pertama ini sebenarnya santai aja ya, mungkin karena belum kenal jadi masih pada tegang. Jadi kenalan dulu mungkin biar ngobrolnya enak, manggilnya juga enak. Mungkin dari Mbak Suci dikenalin nama panggilannya juga
tinggal di mana, itu aja sih. Silakan Mbak Suci, perkenalan dulu. Suci Haryanti. Oke, Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman. Nama aku Suci Haryanti. Terserah mau manggil apa, tapi biasanya dipanggil Uchiha. Aku Saradik sama Javanika. Tapi dari sini aku jadi tertarik sama ini, Smart People. Oke, siap. Aku tinggal di Ion BSD. Oke, siap Mbak Suci. Terima kasih. Selanjutnya ke Kak Nurmut. Mbak Nur, silakan. Iya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Ya, perkenalkan nama saya Nurmut Maina Putri, biasanya dipanggil Nurmut. Aku juga sebenarnya kayak Kak Suci, Javanika sama Saradik juga. Aku tahu tim Ojo Dome tuh dari pas collab sama Om Hao, dan dari situ tuh aku udah excited banget karena aku ngerasa something juga sih. Nanti aku juga mau ada yang ditanyain sama Ki Adek dan Om Semar. Salam kenal, aku tinggal di Jakarta Timur, di Pekayon, Pasar Rebo. Terima kasih. Terima kasih Mbak Nur. Selanjutnya Mbak Fitra Wahyuni, silakan. Halo, selamat malam. Malam semuanya. Malam, Kak. Nama aku Fitra Wahyuni. Jadi aku tadi beda sama teman-teman yang lain, itu kebanyakan dari Jawa. Kalau aku datangnya dari Sulawesi Tenggara. Halo. Mantap. Halo. Halo, Kak Fitra. Halo juga. Jadi aku tinggalnya itu sekarang sebenarnya bukan tinggal, cuman lagi kuliah di Kota Kendari. Oke, siap. Terima kasih Mbak Fitra. Selanjutnya ada Mbak atau Mas Eka, silakan perkenalan diri. Adek. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka. Ayo Mas. Salam. Ya, ini tinggal di dekat BSD sih, Ciledug. Mau kerja Jakarta. Siap. Mantap. Ya, Mantap Mas Eka. Ya, salam kenal aja dah ya, kalau banyak informasinya gitu, biar lebih cepat lah. Siap. Inti, gitu. Ya, salam kenal semuanya ya. Iya. Dan di sini juga ada tim kita juga dari OD, ada Mas Sigit. Halo Mas Sigit, apa kabar? Mas Sigit, are you there? Ke kamar mandi kali Om Didra. Oh iya, kayaknya ya, kita positif aja. Oke, mungkin selanjutnya dari Om Semar, sedikit pembukaan aja Om. Silakan Om Semar. Dikit aja. Halo Om Semar. Om Semar. Halo. Oke, kita ke Ki Adek dulu kali ya. Ki Adek, boleh pembukaan Ki Adek? Sedikit pembukaan Ki Adek. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semua untuk teman-teman Semar People, biar sehat selalu di masa COVID yang gila-gilaan saat ini. Semoga tetap semangat, tetap sehat, karena tim Ojo Dume banyak yang nggak sehat, hingga beberapa minggu sempat stop untuk tayang, Mas Ida ya. Betul sekali. Ya. Terima kasih untuk hadir di Zoom-nya. Om Semar, silakan Om Semar, dilanjutkan. Apakah sudah aman audionya? Om Semar. Semar. Halo. Hai. Halo, Om Semar. Ya, silakan Om Semar, pembukaan sedikit Om. Dengar, baru tadi gue ngomong nggak dengar ya waktu ya. Iya dong. Keren.
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman yang udah hadir di sesi Zoom. Jujur gue excited banget karena langsung ketemu sama teman-teman dari Smart People. Jadi dengar langsung dibandingkan balas DM ya, dibalas DM, mendingan langsung aja kita ngobrol aja gitu. Dan aku juga ngerasa kayaknya nih yang ikut hari ini kayaknya energi gede-gede ini kayaknya. Jadi kayak punya banyak cerita yang menarik pasti di antara teman-teman. Ada Mbak Suci, ada Mas Eka, ada Mbak Fitra, Mbak Nurmut. Kayaknya semuanya, termasuk Mas Sigit juga, energinya besar-besar. Saya pengen dengar ceritanya dulu sih sebenarnya dari masing-masing. Apa sih yang membuat mereka tertarik buat ikutan sesi Zoom kali ini gitu. Mungkin apa yang mau ditanyakan gitu. Gitu aja Mas Dit. Oke. Mbak Kire, ini baiknya gimana untuk mekanisme ceritanya nih? Ini kan karena kita juga cuman sedikit ya, biar ngobrol-ngobrol asiknya, mungkin bisa dipilih dulu aja sama Om Semar. Siapa cerita yang dia cerita. Gimana teman-teman? Oke nggak nih? Gitu. Yang paling pertama tuh, yang tadi paling pertama kali datang Mbak Nurmut, coba saya pengen dengar ceritanya. Iya. Datang dari setengah 10 udah datang, coba pengen tahu. Ya udah aku malu. Iya. Gini, Ki Adek sama Om Semar, aku ada deg-degan sih sebenarnya. Ya jadi kan ya bisa dibilang sih bahasa gaulnya ya. Aku kan IndiHome nih. Ya sebenarnya dari kecil gitu. Dari kecil sih, dan tapi aku baru tahunya itu setelah aku SMA kelas 2 gitu. Dan jujur aku sedang berproses. Dan aku tuh kayak apa ya, ngerasa tuh kayak nerima gak ya, maksudnya tapi kalau gak diterima tapi benar gitu. Tapi yang pengen aku tanyain sih tentang yang pernah Ki Adek dan Om Semar bahas sih, yang tentang kita harus tahu siapa kita di masa lalu. Aku tuh sebenarnya bukan tertarik sih, aku juga sebenarnya pengen tahu, tapi karena aku sedikit udah ada yang membuka aku tuh siapa dan aku itu keturunan dari mana-mana gitu. Cuman aku kayak masih kurang yakin aja gitu. Aku pengen itu saya harus ada tirakatnya validasi. Ya. Validasi. Iya, cuma pengen validasi, tapi aku tuh kayak belum ketemu sama orang yang pas aja. Tapi kayak kalau untuk teman sharing dan ngebimbing, alhamdulillah ada. Tapi untuk kesananya belum ketemu yang pas aja gitu. Itu gimana? Orang dibilanginnya siapa? Ya ada aku. Nggak apa-apa nih dibuka di sini. Nggak apa-apa dong. Oh iya. Apa sih aku masih ada keturunan memang dari apa sih sana gitu. Iya dari bapak gitu, leluhur lah dari sanalah ada gitu. Aku rada-rada berat nyebutinnya. Nah dari Prabu Siliwangi. Dari Prabu ada Siliwangi ya Ki ya. Dari Prabu Siliwangi. Iya. Ada kekerabatnya, tapi aku lebih kuat ke Majapahit. Gitu. Nah aku sih kemarin singkat cerita aku berproses. Nah prosesnya itu aku kayak diserahkan tahta gitu. Bukan ya sebuah amanah gitulah di sini. Dan aku tuh kayak dibilang mau percaya nggak percaya, tapi itu sudah terjadi. Dan intinya beliau sama. Dan sama omongannya sama kayak Ki Adek, itu sama banget. Kayak beliau itu intinya mengamanahkan ke saya, tolong luruskan budaya yang salah, terus lestarikan budaya, terus jangan lupa sama sejarah. Intinya tuh itu gitu. Dan aku tuh kayak ngerasa gimana gitu, kayak masih proses, tapi ya agak-agak pengen memvalidasi aja sih gitu, bener apa enggaknya gitu. Ki Adek, Om Semar. Itu sih. Boleh, sama
Eh, Mbak, kalau boleh tahu, Mbak Nurmut ini tinggal di Jakarta, kelahiran mana? Aku lahirnya memang di Jakarta. Oh, memang lahir di Jakarta. Iya, orang tua memang yang satu tuh di Karanganyar, Gombong, satu Kebumen, Jakarta. Yang datang, yang Mbak Nurmut ini kan seorang indigo. Memang Iya. kalau menurut pandangan mata saya, ini pandangan mata saya. Asik. Iya. Iya, Mbak Nurmut ini indigo kelas menengah ke atas. Aduh. Kenapa saya bilang kelas menengah ke atas? Karena Mbak Nurmut bisa mengendalikan aura negatif yang mendekat atau bisa menghalau aura-aura negatif yang kira-kira ingin berbuat jahat atau melakukan hal-hal yang nggak baik. Iya. Nah, jadi itu makanya saya bilang kelas menengah ke atas. Yang kedua, saya kira Mbak Nurmut itu bukan dari Majapahit, tapi lebih tua dari Majapahit. Jadi Mataram. Bukan, dari kerajaan Sunda Galuh. Oh. Sebelum Mataram. Jadi Galuh itu kan sama Mataram itu kan lebih tua, kerajaan Galuh. Pernah kita bahas di episode di Kedungnya. Jadi apa yang dikatakan oleh sosok Dan Hyang yang membicarakan ke Mbak Nurmut itu benar adanya. Cuman satu ada yang kurang dari Mbak Nurmut. Mbak Nurmut belum pernah mengirimi doa atau belum pernah ingin tahu secara sungguh-sungguh mengetahui siapa sosok di belakang Mbak Nurmut. Jadi Mbak Nurmut iya, makanya itu kan bisa. tadi aku bilang aku masih berproses, jadi antara iya dan ya, Ki. Iya, nanti apa namanya kalau Mbak Nurmut iseng di kamar habis sholat malam, fokus terus wiritan, nanti mungkin sehari 2 hari atau karena keseringan nanti Mbak Nurmut akan bisa menemukan sejatinya. Iya, amin. 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 Soalnya aku juga lagi healing juga sih. Aku udah beberapa hari ini healing, tapi kenapa ya Ki, rasanya itu kayak nangis terus kayak pengen pulang, kangen gitu. Tapi aku nggak tahu ada yang nuntun disuruh pulang. Memang sih pasti kita pulangnya ke Allah, tapi kayak lebih ke apa sih kayak pengen kangen ketemu semua gitu, karena aku saat ini ngerasa beliau-beliau ada hadir di sini, karena aku juga nggak tahu kenapa dari tadi itu disuruh kayak cepet gitu, makanya aku tadi join duluan ke sini. Mungkin dituntun kali karena memang rasa rindu, rasa kangen kepada leluhur atau kepada kita sejatinya di masa lalu, ruh kita yang di masa lalu itu memang kalau kita bisa merasakan energi-energi itu memang selalu ditarik untuk melakukan hal-hal atau melakukan ritual-ritual agar kita bisa lapang dada, maksudnya bisa plong gitu loh, kita bisa mengetahui. Kalau saran saya sih untuk yang pertama kali coba setiap malam Mbak Nurmut untuk melakukan ritual zikir atau wirid dan lebih konsentrasi. Terus pergilah ke makam-makam orang tua atau leluhur di wilayah Karanganyar atau di Kebumen ya. Alhamdulillah sudah Ki. Nah, kalau berarti tinggal yang terakhir. Kalau yang terakhir nanti Mbak Nurmut coba jalan-jalan ke wilayah Prambanan. Oh, Prambanan. Prambanan daerah mana nih Ki? Jawa Tengah, Prambanan, Candi Prambanan. Oh iya. Karena di situ di Prambanan itu ada tapak tilas atau tempat saksi bisu, tempat
para raja-raja Galuh dan Raja Mataram kuno, termasuk dari Kerajaan Kalingga. Oh iya ya. Soalnya yang saya kunjungi sih kemarin waktu itu baru makam Prabu Kebumen sama Polopaking ya. Iya, saya baru kedua makam itu sih. Yang di Kebumen ya? Iya. Karena saya udah ketemu beliau-beliau. Ya, beliau-beliau itu anak-anaknya Mbak Nurmut. Jadi mereka jauh lebih bunda dari Mbak Nurmut yang sekarang. Jadi Mbak Nurmut sejatinya harus lebih untuk ke timur lagi. Oh gitu, iya Ki. Oke Mbak Nurmut, ini masih seru, cuman boleh kita ke teman-teman yang lain. Terima kasih Mbak Nurmut. Iya, sama-sama. Coba kita yang ke lain dulu ya, biar semuanya dapat. Coba silakan kedua Om Semar, silakan pilih. Yang kedua coba Mbak Suci Haryanti yang masuk nomor 2 tadi. Silakan Mbak Suci. Iya, terima kasih. Sebelumnya kenapa aku penasaran pengen gabung di sini, karena menurut aku di sini tuh kayak wadah paling cocok untuk ngebahas leluhur dan sebagainya, tapi milenial kayak zaman now gitu. Karena di zaman sekarang itu kalau pada ngomong, apaan sih kamu sok dukun atau enggak jadul gitu. Kalau ngomongin kayak gitu, ih jadul, ih apaan sih dukun gitu. Percaya zaman kuno, percaya zaman dulu gitu. Sekarang dong apa-apa internet gitu. Jadi kayak aku pengen punya wadah tapi belum ketemu yang tepat gitu. Kalau misalkan kayak pengen ngobrol sama kayak Pak Ustadz atau yang lebih dari kita, kayaknya waktunya kurang tepat atau enggak tempatnya juga kayaknya di mana gitu. Kalau aku sendiri, aku orang biasa, aku bukan siapa-siapa, aku juga bukan IndiHome. Tapi di sekeliling aku tuh kayak banyak juga dari kayak aku nggak tahu kakek aku itu apa, tapi dia sering kayak ngitungin yang orang Jawa misalkan mau nikah, mau apa, nanti oh ini cocoknya hari ini gitu. Terus adik aku dari kecil suka bilang, lihat ini, tapi aku nggak pernah lihat, cuman kayak merinding aja gitu. Sama dari sekeliling aku juga begitu, tapi aku pengen percaya, tapi aku nggak bisa lihat. Aku nggak percaya, tapi kayak merinding gitu. Karena mungkin aku bukan IndiHome ya. Sama yang terakhir, baru banget nih semalam, sebenarnya aku nggak bisa ikut ini, cuman karena keadaan lagi PPKM seperti ini, aku nggak bisa pulang ke Jawa, juga posisinya susah. Kakek aku yang tadi aku bilang itu tadi pagi meninggal. Dan sebelumnya itu jam berapa ya? Jam 1, jam 2, aku nggak bisa tidur. Aku pengen sholat, males. Pengen berdoa kayak berat, kayak ngantuk gitu. Akunya capek kerja. Tapi, aduh, aku kangen sama kakek aku. Aku lihat-lihat fotonya. Kakek aku lagi apa ya? Dia lagi sakit. Udah makan belumnya? Terus aku nggak bisa tidur. Aku lihat lagi jam. Aduh, udah jam segini belum tidur. Aku besok harus kerja. Aku mau ikut Zoom sesi ini. Aduh, gimana ya? Ya udah, pas aku ketidur, ternyata jam 4 subuh aku dikasih tahu kalau kakek aku udah meninggal. Terus aku paginya langsung nelpon kantor, ngurus-ngurus di sini, ngurus swab dan lain-lain. Tapi kata mama nggak usah pulang. Halo Mbak Uci. Sinyalnya mungkin emosinya Mas. Terlalu kuat energinya. Besar energinya. Iya, Mbak Suci boleh tenangkan dirinya dulu. Sambil menunggu Mbak Uci, mungkin kalau kita potong ke yang lain nanti takutnya terpotong ya. Tapi sepertinya tidak apa-apa ya Om Semar ya. Mbak Suci. Kenapa? Kita lanjut yang ke lain dulu. Kayak sinyalnya. Iya. Boleh sih. Kan udah keluar. Sinyal lagi kan ya. Udah, selanjutnya aja. Selanjutnya dulu ya Mbak Uci. Ini udah masuk lagi nih. Oh ya boleh. Mana dia? Mbak Uci. Mbak Uci. Halo.
Iya, Mbak Uci. Iya, Boleh. halo. Udah aman sinyalnya? Halo, iya. Aku udah di ini kamera. Halo. Kameranya belum ada, Mbak Suci. Halo. Kameranya belum ada, Mbak. Sebentar, udah aku nyalain sih. Halo. Oke, nggak apa-apa, Mbak. Sambil lanjut aja pelan-pelan ceritanya boleh dilanjutin lagi. Nggak usah pakai kamera juga nggak apa-apa Mbak Uci. Iya. Silakan Mbak Uci. Karena sinyal aku lagi nggak bagus, aku ini aja kali ya. Nggak apa-apa off cam. Iya, off cam aja. Boleh. Off cam aja. Aku lanjut. Aku itu di situ mimpinya aku pergi jauh, terus pas udah nyampe, aku sempet kayak berantem sama orang. Ini Halo. Ya. Mungkin ini salah satu contoh Mas Idra, energinya gede-gede nih Mas Idra. Kayaknya zoom-nya nggak nambung zoom-nya. Halo. Iya Mbak Uci, boleh Iya. lebih tenang dulu ceritanya. Atur nafasnya dulu biar pelan-pelan. Atur dulu nafasnya, energinya atur. Nafasnya iya. Karena Mbak Uci Iya, halo. energi gede banget ya. Pelan-pelan ya Mbak. Silakan. Silakan. Iya, halo. Saya percaya kalau Mbak Suci orang biasa aja kayaknya. Bukan orang biasa aja, yakin. Silakan Mbak Uci, pelan-pelan. Pas aku di situ mimpinya, aku lihat kakek aku udah dikafanin panjang, terus aku lihat dia senyum. Mbak Uci sayang sekali ya sinyalnya. Iya, halo. Iya. Iya. Aku di situ lihat kakek aku, terus kata orang-orang, ih dia senyum loh jenazahnya gitu. Terus aku lihat emang dia senyum, dan itu posisinya aku kayak di atas ngelihatnya, kayak ngelihat dari atap gitu. Dengan posisinya kakek aku di ruangan tamu gitu kan. Nah udah aku kebangun, aku kerja, drama lagi, aku nggak bisa pulang karena PPKM, karena ini dan itu. Oh ya udahlah, udah kayaknya udah nggak bisa pulang lah ini. Ibu juga bilang udah nggak usah pulang, udah di situ aja. Yang penting kamu kirim doa. Kan yang paling penting doa, bukan apa-apa gitu. Oh ya udah mah. Nah pas aku dikirimin video dari adik aku, itu posisi video sama yang aku lihat di mimpi itu kok sama persis. Cuman bedanya ya Bedanya nggak kedengeran. Iya. Iya, halo. Iya. Bedanya Iya, apa halo. Mbak? Bedanya di situ kayak ini, kayak apa ya aku bilang, aku pengen ke bawah tapi nggak bisa. Kayak aku mau ke rumah, aku mau ke kakek, aku mau ke situ gitu. Tapi aku nggak bisa. Nah kalau yang di sini, yang di video itu aku lihat kok kayak Mbak Uci, karena gangguan sinyal, maaf Mbak, boleh langsung ke keresahannya Mbak. Kesimpulannya punten banget nih. Biar iya boleh. Jadi gimana Mbak? Yang Mbak masih penasaran apanya nih? Tentang mimpi itu, mimpi tadi itu tuh mimpi buruk atau kayak semacam memang aku nggak berdoa? Karena pada saat itu aku jujur aku lagi malas sholat dan mau berdoa aja aku kayak pengen zikir apa, aku lagi malas. Terus aku Oke. Mungkin langsung Ki Adek, silakan Ki Adek. Dicoba dibantu. Iya, boleh langsung aja, mungkin waktunya terbatas. Iya, maaf ya Mbak Uci ya. Silakan Ki Adek. Ya, Assalamualaikum Mbak Suci. Menurut Iya. saya itu lagi pergi ke dimensi ya, pergi ke dimensi di kemudian. Atau kalau bahasa Om Hao itu residu energinya tuh berangkat ke masa depan. Itu bahasanya Om Hao. Jadi
memang kadang manusia yang begitu memiliki energi pribadi yang sangat besar, itu bisa tiba-tiba, secara tiba-tiba atau secara spontan, walaupun lewat mimpi atau hanya lewat bayangan atau penerawangan, kita lompat ke masa depan. Ya contohnya aja Mbak Yu. Nah itu saat itu Mbak Suci sebelum kakeknya meninggal, tapi sudah melihat beliau meninggal dalam keadaan yang sama persis dari apa yang dialami di mimpi. Tapi Mbak Suci melihat video yang dikirimin oleh adiknya, ternyata memang benar seperti itu kondisinya. Maksudnya begitu kan ya Mbak ya? Halo. Halo. Lanjut aja Ki. Iya, jadi memang itu adalah lompatan energi. Jadi memang hal itu bisa dilakukan oleh orang yang memiliki energi besar. Kalau nggak memiliki energi besar, nggak mungkin bisa. Jadi Mbak Suci ini termasuk salah satu orang pilihan yang memiliki energi. Mungkin kalau untuk belajar Rogo Sukmo bisa lebih cepat masuknya. Cocok nih Ki ya. Cocok. Karena termasuk fenomena Rogo Sukmo tadi ya Ki ya. Iya, cuman lompatnya kan beliau ini ke depan lompatnya. Itu apa Ki namanya Ki? Nama fenomena apa tuh Ki? Kalau gitu Ki namanya? Belum belajar cuman udah bisa gitu apa Ki? Iya, jadi memang karena memang otodidak ya, memiliki energi yang tanpa sengaja, tanpa keturunan, tanpa sengaja dilakukan. Mungkin dari hari kelahiran atau pas kelahirannya si jabang bayi itu memang unsur dari wetonnya atau dari nilai-nilai yang lainnya itu sangat tua. Jadi begitu udah besar bisa melakukan tanpa sengaja hal-hal seperti itu. Gitu, Om. Oke, silakan Om Semar dilanjut Om Semar. Penjelasannya. Ya kalau gue lihat sih emang seperti gue bilang tadi, gue nggak percaya kalau misalnya Mbak Suci itu orang yang biasa aja. Karena gue yakin hari ini kita semua dipertemukan dengan, maksudnya nggak ada sesuatu yang kebetulan lah. Dan aku salah satu yang lihat energi yang besar juga adalah Mbak Suci. Jadi semua punya kelebihan. Jadi kalau dia ngerasa minder nggak bisa ngelihat, tenang aja, kelebihannya bukan dilihat. Cuma kelebihannya jalan-jalan seperti Ki Adek ya. Semua orang pasti punya kelebihan masing-masing, jadi jangan minder duluan. Kamu tetap orang yang besar. Fungsinya besar juga. Oke, Om Semar. Terima kasih. Semoga Mbak Suci masih bisa dapat penjelasannya ya. Semoga sinyalnya aman untuk mendengarkan penjelasannya. Dan selamat datang buat ada Mbak Indah ya, Mbak Indah Riani. Silakan menunggu ya. Nanti kita akan ada iklannya karena ini kita udah ke peserta temen Om Smart People ketiga sekarang. Tadi Mbak Nurmut, Mbak Suci, kemudian Ki Adek, silakan pilih Ki Adek. Iya, monggo. Yang laki-laki dulu nih, Mas Eka ya. Oke. Mas Eka, silakan Mas Eka. Ya, assalamualaikum buat semuanya. Halo Mas Eka. Salam Mas Halo. Eka. Salam. Saya Eka, ada yang manggil Eka, ya banyak sih nama panggilannya. Ini saya cuma mau nanya, ini sebenarnya saya itu siapa sih gitu? Saya ini ada siapa gitu? Itu aja, saya mah nggak banyak yang lain-lain. Langsung tuh ya. Iya. Ya jadi kalau kita jelasin Nggak ada tedeng aling. banyak kan ya. Ini simple aja lah gitu ya kan. Udah, jadi. Mas Eka, Kan boleh dibuka kameranya, Mas Eka, biar kita tahu mukanya. Kalau gitu kan kita nggak tahu mukanya gimana. Ya, bentar ya. Iya Mas Eka, pakai baju dulu silakan Mas Eka. Biar kelihatan muka gantengnya gitu Mas Eka. Ayo dong Mas, paling ganteng loh Mas hari ini loh. Ayo dong Mas.
Kalau malu boleh pakai masker. Kelihatan kan. Nah. Kan bener kan? Mantap. Langsung aja. Sebelumnya nih, Mas Eka ada fenomena apa emang sampai kok penasaran ke sini? Mungkin singkat aja, silakan Mas Eka. Fenomena sih nggak ada, cuma kebetulan ada undangan ya saya ikutin. Itu namanya undangan kan. Bisa dihadiri, kalau enggak ya jangan gitu. Ini kalau nggak salah nih, Mas Eka nih yang DM ke Ojo Dume, kalau dia tuh sering menjadi ini ya orang-orang yang dimintain tolong gitu ya kayak Mas Eka ya, kalau nggak salah ya. Kalau dimintain tolong sih enggak, cuma kebenaran aja. Sering sama guru-guru gitu mau dikasih ilmu gitu nggak sih? Ya sebenarnya sih iya gitu, cuma kan bingung juga gitu kenapa gitu. Makanya saya bingung nih, saya ini siapa sih gitu. Saya bingung kan di situ. Dan saya ya mohon maaf gitu bilang belajar enggak, disebut dia belajar enggak, mendalamin enggak. Ya cuma gini-gini aja masih nggak ngapa-ngapain. Pernah nolong orang apa Mas Eka? Yang paling Mas Eka inget apa? Pernah nolong minta pendapat mengenai jodoh kah atau mengenai apa gangguan? Yang terakhir tuh saya pernah gitu, semacam tidur tapi kayak nggak tidur, saya tahu gitu saya tidur nih, ini gue tidur nih, tapi tiba-tiba plong diajak jauh. Jauh sama soul traveler ternyata ya. Nah, diunjukin nih, ini loh ada anak yang hilang gitu. Itu posisinya ada di kayak danau gitu lah, ada satu pohon besar. Anaknya bertiga main waktu maghrib. Jadi liatin tuh, yang satu hilang. Keluarganya nyari sana kemarin, yang dua pulang nangis ngadu ke keluarganya, tolong cariin nih temennya nggak ada, hilang satu. Ya ketemu yang ngambil ya itu yang biasa cewek seneng sama anak kecil. Nah dari situ dia nggak seneng, dia bilang ya udah balikin, kasihan orang tuanya nyariin. Ya kamu siapa kayak gitulah, dia marah gini. Saya mau mundur tiba-tiba belakang nih, udah lawan aja, tenang, saya bantu gitu. Nah itu ya orangnya sama, saya nggak tahu mukanya, cuma tahu cahayanya putih bang. Udah setiap kali yang bantu saya ya itu gitu. Saya dia tuh heran nih gimana bisa kayak gini gitu. Padahal ya belajar enggak ngerti apa-apaan gitu. Coba Ki, silakan Ki Adek. Siapa dia Ki ini Ki? Ini Mas Eka asli mana Mas? Keluarga sih Jawa ya. Kalau dari kakek Jogja, Godean katanya. Tapi ada yang bilang setengah Malang, setengah Godean, Jawa, Jogja gitulah. Kalau nenek, kalau punya nenek kiri saya emang orang Sumedang asli. Gitu. Saya pernah tinggal di sana juga. Tadi yang Mas Eka cerita adalah sosok dari Khorin dari Sultan Safiuddin. Saya dapat nama itu. Kalau nggak salah itu adalah salah satu sultan dari kerajaan Banten malah. Wow. Jadi jauh. Iya, benar. Jadi memang kan kita nggak tahu 7 keturunan ke atas Mas Eka itu memang benar-benar orang Jawa, orang Jogja, atau memang dari terah dari Sunda, dari Cirebonan baru sampai ke Banten. Atau mungkin saya pernah kerja di Banten, apa itu bisa kenal saya secara nggak sengaja? Mungkin aja, bisa jadi Mas. Saat Mas di Banten, mungkin Mas pernah melakukan ritual apa, dia ikut. Ritual enggak, cuma saya banyak jahit orang di sana. Gimana? Ya kalau ritual sih nggak ada. Cuman saya dulu kerja di klinik nih. Cuma bantu. Kenapa selalu begini? Terputus ya? Energi duar. Mas Eka coba mampir ke makam Sultan Muhammad Safiuddin Banten. Nanti akan ketemu jawabannya di situ. Di daerah Banten.
Betul. Kalau ada kesempatan, ada waktu, ada rezeki, monggo datang ke sana. Sultan Muhammad Safiuddin. Oke. Om Semar, silakan Om Semar. Tambahan sedikit. Iya, jadi kalau misalnya aku kan yang megang adminnya lah, admin Ojo Dume. Jadi emang kalau aku udah ngelihat dari Mas Eka, dia itu emang pengen nyari sebenarnya itu siapa. Cuman yang emang harus mempelajari dulu Mas. Jadi emang untuk mengetahui Mas Eka itu siapa ya harus mempelajari dulu leluhurnya atau orang-orang yang ini kalau aku lihat Mas Eka sih, Mas Eka lagi kayak ditempelin ya. Jadi ternyata tuh ada yang model gitu ternyata Mas Didra. Orangnya orang biasa. Gimana tuh? Somehow dia meminjam wadahnya ini untuk melakukan tugas-tugas mulia lah. Ada yang kayak gitu ternyata. Ya mungkin ya ini salah satunya Mas Eka harus mengunjungi kepada yang ngasih kepada yang nitipin gitu. Ya. Oke. Yang berarti kalau nitipin, sebetulnya itu yang tadi saya ceritain itu sosoknya itu. Betul. Iya, betul sekali. Iya. Terima kasih Mas Eka. PR ngapain PR tadi? Suruh ke makam siapa Ki? Sultan Muhammad Safiuddin, Banten. Nah, itu Kalau yang kita ngasih googling ya. ada nggak tuh? Gimana? Kalau kita googling ada nggak tuh? Mudah-mudahan ada, Mas. Mudah-mudahan ada. Ada ya. Sultan Muhammad Safiuddin, Banten. Coba. Silakan. Terima kasih Mas Eka ya. Kita lanjut dulu ya Mas. sama. Ya, silakan. Siap, lanjut sesuai urutan ada Mbak Fitra, sobat tembakauku, silakan. Mbak, dilanjut Mbak. Ya tadi enak ya, kelepus gitu aja ya. Santai Mbak, di sini semua santai. Ya, jadi silakan Mbak Fitra. apa ini perkenalan dulu ya? Udah tadi. Udah tadi, langsung aja. Apa di? Pertama itu aku mau ngucapin terima kasih sama teman-teman Ojo Dume Series karena sudah membuatkan kami wadah pada malam hari ini untuk berjumpa-jumpa. Karena kemarin kan bisanya kita lihat hanya di via YouTube. Ya, jadi kan kemarin saya itu agak agak tabu dengan kata-kata reinkarnasi. Tapi penasaran juga. Penasaran, saya ini dulunya apa, atau pernah hidup kah, atau tidak. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin, tadi malam saya pernah ini. Tadi malam saya bukan mimpi. Entah itu mimpi atau bukan, cuman saya sempat melihat itu di tempat tidur saya itu ada sosok laki-laki itu berdiri memperhatikan, tapi sekejap saja. Entah itu mimpikah atau seperti apa, mungkin seperti itu saja. Yang paling utama sih pertanyaan saya lebih kekepoan kehidupan saya itu seperti apa. Mungkin itu boleh diceritakan dulu Mbak, ayah dan ibu dari mana asalnya, mbaknya lahir di mana? Saya lahirnya di Muna, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Kalau ibu ada darah, kalau ibu itu ada darah Buton Utara. Kalau ayah Kabupaten Muna. Wah, keren. Oke. Iya. Langsung jarang-jarang Ki ya. Nemuin yang kerajaan sana Ki ya. Iya, betul. Seru. Nah, Kiadek lanjut Kiadek. Ini memang kalau dari wajahnya Mbak Fitri Wahyuni ini nggak asing. Saya pernah ketemu dengan Anda. Di mana? Sekitar mungkin 800 tahun yang lalu saya pernah ketemu Anda. Jauh. Iya. 800 tahun yang lalu saya ketemu deh. Karena wajahnya plek-ketiplek sama. Kalau orang sini bilang plek-ketiplek gitu. Sama. Terus Ki, mungkin sedikit arahan atau yang lagi dialami Mbak
Fitra nih apa sini? Dulunya namanya itu Ratu Loron Rajasona. Oh, catat tuh. Dewi Ratu Loron Rajasona. Itu tepatnya adanya di mana, Ki? Memang di Sulawesi Tenggara. Ya, jadi- Di pesisir sebelum Buton. Oh. Karena memang saya suka menghayal kalau saya itu keturunannya keturunan ratu. Iya. Nah, nama terkenalnya itu namanya Dewi Rajasona. Nama panjangnya Dewi Putri Loron Rajasona. Susah ya namanya. Enak. Tapi itulah Anda, Mbak Fitri. Oke. Dulu pas Nama ini ketemu mungkin tuh, Ki. Gimana? Apa? dulu pas ketemu posisinya ngapain tuh Ki? Lo jadi apa si Fitra? Iya, jadi iya, apa? betul. Waktu beliau datang ke Tanah Sunda berserta keluarganya, karena dipinang oleh salah satu pangeran atau terah dari Raja Sunda, beliau datang dari pesisir Sulawesi Tenggara itu, antara perbatasan Selat Buton, beliau datang. Saya sempat ngeliat, oh ini calon istrinya. Nah, wajahnya itu Mbak Fitri. Dari gaya bicaranya juga sama. Oke. Mbak Fitri mungkin boleh lihat nih linknya. Kebetulan iseng nyari, ada namanya. Oke, Ada, kita Mas Indra. lanjut. Ada di Google. Lanjut lagi ya Mbak Fitra ya. Mbak Fitra bukan Mbak Fitri, maaf. Oh ya Mbak Oke. Fitra. Kita lanjut lagi ya Mbak Fitra ya sambil Oke, siap. mencari-cari itu di Google, ternyata ada namanya Larasona. Kita ke Mbak Indah Aryani. Silakan Mbak Indah sedikit perkenalan singkat, juga langsung ke ceritanya bagaimana. Silakan Mbak Indah. Selamat malam. Malam. Maaf tadi terlambat bergabung. Ini sih apa namanya? Oh ya, saya Indah Aryani. Apa namanya? Aslinya Aceh, keturunan Aceh, cuman lahir dan besar di Tangerang. Ini sih sebetulnya yang agak cukup kayak mengganggu beberapa hari ini adalah saya sering mimpi tapi tercampur aduk sama, jadi mimpi tentang orang-orang yang saya kenal tapi tercampur aduk antara yang sudah meninggal sama yang masih ada gitu. Memang sejak lama sih saya lumayan sering mimpi gitu yang yang jadi kayak penanda untuk tiba-tiba begitu udah ada satu kejadian terus teringat, oh ya kayaknya waktu itu aku mimpiin gini, kok kayaknya nyambung sama ini gitu. Nah tapi beberapa hari ini dan saya tuh biasanya mimpi yang kuat banget, yang justru memang kuat itu justru kalau sedang tidur siang. Kan orang kalau seringnya menganggap mimpi yang bawa pesan itu kan mimpi malam. Kalau saya tuh mimpi saat tidur siang, mungkin saking saya jarang tidur siang kali ya. Jadi kalau begitu tidur siang tuh tidurnya lebih dalam gitu. Nah, beberapa hari ini tuh ya gitu. Tapi nggak random sih waktunya. Nggak mesti siang juga. Sering kadang ada juga dini hari apa gitu-gitu. Nah, ya gitu terus sering mimpi kayak tercampur aduk gitu. Ada yang udah orang yang udah nggak ada juga, terus tapi ada orang yang ini, dan itu kayak kisahnya tuh kayak nyata gitu, gambarannya tuh kayak nyata banget gitu. Itu sih, itu kenapa ya gitu, apakah ada kaitannya sama, nggak tahu ada apakah ada perputaran energi yang gimana sehingga gitu deh kayak Ade dan teman-teman Ojo Dumeh. Mudah-mudahan nggak membingungkan pertanyaan saya. Terima kasih. Silakan Om Semar dulu mungkin. Ya kalau aku bisa simpulin sih memang kalau dari mimpi memang rada aneh ya, karena mimpi siang itu ke sepengetahuan gue memang merupakan frekuensi yang paling susah untuk mendapatkan
informasi yang dari langitan lah istilahnya. Cuman kalau misalnya memang sampai bisa tembus berarti ada spesial atau special case lah untuk Mbak Indah gitu. Cuman bisa tahu nggak kira-kira persentasenya ketika mimpi dengan kenyataan itu berapa persen sih kira-kira? Kebenarannya ya, match-nya gitu. Beda-beda sih, cuman ada beberapa yang memang jadi kayak aktual banget gitu. Pernah ada satu kejadian, itu saya baru benar-benar mimpi dengan gambaran yang sangat jelas gitu ya siang itu. Terus begitu terbangun siang hari itu, terus dapat kabar yang persis sama yang kayak di mimpi saya gitu. Jadi kayak gitu, dan beberapa sih sering, ini juga cukup sering sih. Misalkan kayak dulu waktu ada keluarga saya yang kena tsunami gitu, mereka nggak ketemu, mereka hilang gitu. Di hari ke-7 saya lihat mereka ada burung-burung banyak datang ke rumah saya gitu, kayak gitu-gitunya sih. Dan itu emang random sih, kadang ada yang siang. Kalau yang mimpi yang tadi pertama saya ceritain, yang saya bangun terus benar-benar dapat kabar di saat itu juga, itu siang jam 2 siang. Terus ada yang kadang-kadang malam, terus yang beberapa kali ini ada yang malam, kayak gitu-gitu sih. Saya juga bingung karena kan kalau saya juga taunya kalau mimpi yang bawa kabar itu memang mimpi malam kan, dini hari terutama. Tapi siang juga ternyata saya tuh cukup banyak yang ini gitu. Yang benar ya. Yang Oke, gimana Ki Adek, ada tambahan gimana Ki? Saya tuh ngomongnya pakai masker jadinya agak sesak. Lepas aja maskernya Mbak Indah. Ini Mbak Indah ini ceritanya hampir mirip-mirip sama ceritanya Mbak Suci Haryati tadi ya, mengenai mimpi yang kok bisa matching, bisa pas dengan kejadian dari langsung beberapa saat atau nggak lama dari mimpi langsung bisa diamini oleh alam semesta, langsung terjadi. Itu memang ada beberapa manusia dan sangat langka memang yang bisa, apalagi mimpinya di siang. Bener Om Semar, kok mimpi di siang bisa seperti itu. Itu adalah sebuah sinyal dari alam. Sinyal masuk ke otak kita, ditangkap oleh saraf-saraf otak kita yang memang masuk ke alam mimpi, sehingga sinyal dari alam semesta yang akan kejadian kemudian akan terjadi, dan semua itu bisa ditangkap secara visual walaupun lewat mimpi. Memang itu bukan hal gaib, itu sangat alami, sangat alamiah sekali, tapi sangat alamiahnya hanya bisa diterima atau bisa dilakukan oleh orang-orang tertentu. Seperti tadi Mbak Suci Haryati tadi. Mungkin Mbak Indah juga sama ngalamin hal yang sama. Kayak gitu aja. Mungkin kalau buat Mbak Suci sama Mbak Indah, berarti mungkin harusnya sih dipertajam ya Ki ya. Jadi emang jadi menerima sinyal itu nggak sehari sebelum, jadi bisa 2 hari sebelum, jadi bisa ngasih tahu yang akan terjadi lah gitu mungkin ya. Ini kelebihannya itu sebenarnya. Iya. Kalau mimpi kadang itu mimpi nggak harus akan terjadi, Mbak. Nah. Jadi Mbak Indah, jadi nggak mesti. Jadi walaupun hari ini Mbak Indah mimpi, wah besok terjadi, ya nggak juga. Tapi begitu mimpi itu Mbak yakini akan terjadi, maka akan terjadi. Terjadi tuh. Tapi kalau Mbak Indah nggak yakini, diabaikan atau tidak dipikirkan setelah bangun tidur tuh nggak usah dipikirin, abainnya cuek aja. Itu insya Allah nggak apa-apa. Tapi kalau dipikirin dengan kekuatan energi otak yang Mbak miliki, Mbak Indah atau Mbak Suci itu, maka akan diamini oleh alam semesta dan itu bisa aja terjadi langsung. Berarti perlu ini aja filter gitu kali ya Mas ya, maksudnya. Betul. Filter yang baik-baik misalkan. Iya. Gitu. Kita nangkapnya secara positif. Mengabaikan yang nggak baik gitu ya.
Iya, yang Bisa pokoknya yang kayak jelek-jelek kita cuekin, jangan dipikirin, jangan diceritakan, diabaikan aja. Anggap aja itu tak terjadi. perlu dicatat nggak ya kayak gitu? Dulu tuh saya pernah sempat ada beberapa waktu itu saya sering nyatetin mimpi. Nggak perlu, kalau dicatat nggak perlu Buku kayaknya. catatannya masih ada kadang-kadang tapi suka hilang, nanti tahu-tahu ketemu terus oh iya ya dulu tuh suka nyatet-nyatetin mimpi-mimpi gitu. Oke, siap. Terima kasih Mbak Indah. Terima kasih banyak ya. Ya, Ya, terima sama-sama. kasih semuanya. Boleh Ya. kita, ini juga pas banget ya, walaupun lewat sedikit, lewat 4 menit. Pasti ini pengen ada cerita dan pertanyaan lanjutan sih. Cuman kita serahkan ke Mbak Kirei. Gimana Mbak Kirei? Masih boleh lanjut? Atau kita sudahi sampai segini dulu, nanti kita lanjut lagi minggu depan? Mbak Kirei. Cuman teman-teman pada mau nggak sih kalau kita adain seminggu sekali gitu? Pada mau ikutan nggak sih? Boleh aja sih. Gimana teman-teman, Atau jangan silakan. seminggu atau 2 minggu sekali. Gak tahu juga sih. Sebenarnya seminggu sekali juga nggak apa-apa sih, jadi kayak forum diskusi aja sebenarnya. Terus ini sih boleh ini nggak sih, misalkan ini kan kita kondisinya sedang sangat secara fisik dan psikis itu kan sekarang ini benar-benar mungkin banyak yang sedang down gitu. Itu ada ini nggak sih kayak kira-kira apa ya? Artinya kan pasti ada energi yang terganggu. Apa yang sebaiknya dilakukan gitu, kayak ada sama Om Semar. Apakah kita misalnya perlu ada kayak meditasi atau ada ibadah yang kita kuatin sholatnya, apa ngajinya, apa meditasi, apa kayak gitu-gitunya sih buat Jadi membalancing spiritual kita. Karena kan psikis juga bisa membantu ya. Betul. Ya, silakan. Jadi kalau Sama. misalnya pas itu ini sih di Ojo Dumes yang hari Kamis kemarin ya, Mas Indra ya. Iya, Kebetulan aku juga bikin yang ini, bikin semacam video meditasi lah. meditasi gitu untuk menstabilkan energi-energi negatif, karena memang buat orang-orang yang kayak kita tuh gangguan-gangguan itu begitu Betul. masif banget gitu, sehingga Bikin mempengaruhi capek apalagi ya, kayak kayaknya. Mbak Indah, kayak Mbak Suci, aku tahu pasti nggak enak banget menerima info itu. Dan kemarin aku bikin video, dengerin aja, ntar insya Allah sih akan membalance energinya, biar kita tetap stabil lah, menghadapi masalah itu tetap stabil. Karena bahayanya untuk orang-orang kayak Mbak Indah, ketika bahkan kayak Didra sekalipun, Didra pernah aku sering ngomong ya Mas Didra ya, jangan pernah suzon. Jadi ketika misalnya dapetnya negatif, jangan pernah diafirmasi untuk kejadian gitu. Sulit memang Mbak. Nah itu Sulit. mungkin Mas Didra mungkin bisa sharing Mas Didra. Iya, aku juga sering seuzon lah, kayak pikiran buruknya kayak akan terjadi ini. Cuman memang sulit, cuman harus dilawan sih Kak, karena zaman sekarang kondisi kita, keluarga, tetangga, juga kerjaan dan lain-lain itu kan mempengaruhi. Jadi emang benar-benar butuh ketenangan ekstra sih. Dan kita butuh ngobrol kayak gini sih menurut aku sih. Makasih banget nih buat Ojo Dumes. Jadi bisa ngobrol aku nih. Oke. Dan ini kayaknya Jadi udah ternyata jam ketemu sama orang yang banyak sama kayak lo, Dit ya. Iya. Alhamdulillah. Mbak Kirei gimana Coba Mbak Kirei? digabungin Iya, digabungin iya. Mbak Indah, Mbak Suci suruh Siap. ngomongin Mbak baik-baik. Suci. Insya Allah ntar dunia akan baik loh. Ayo Mbak Suci. Mbak Fitra. Apa udah googling Iya, terus ya Mbak Nur Fitra? Mutmainah mungkin. Mas Eka, gimana Mas Eka? Mas Eka juga. Boleh lah, biar ada sharing-sharingnya, biar Iya energinya kan? juga nggak terlalu terpaneng banget ini. Iya, benar. Betul. Karena COVID mental juga Aku kan. ngerasain banget Ki Adek, ya ampun, meskipun aku udah meditasi, kalau lagi kenceng banget, aduh, udah katanya deh. Iya. Memang harus diimbangin Mbak Nurmut. Kayak mungkin spons ya kadang-kadang. Kita kayak Iya. spons jadinya. betul. Menyerap energi tuh banyak banget sampai capek dan ini sendiri, rungsing sendiri.
Betul Dan gue banget. rasa memang kita hari ini perkumpulan X-Men ya teman-teman. Jadi orang-orang yang punya kelebihan-kelebihan khusus. Kakak Daga. Paling enggak kita ngebantu dengan spiritual gitu. Kita tenangkan diri kita afirmasi positif. Kita bantu teman-teman di luar sana dengan kita bikin sesuatu. Mungkin dengan ini kita akan banyak membantu orang kan. Amin. Pasti bisa. Amin. Bisa. Amin. Mbak Kirei, bagaimana Mbak Kirei? Ini terus nih sebenarnya, cuma udah Boleh. malam banget. Tapi aku juga Iya. pas kita buat ini juga teman-teman di Ujudumeh juga paham kesibukan teman-teman kan. Jadi memang asal tahu aja Ujudumeh itu kalau ketemuan Zoom itu memang selalu malam-malam karena itu tenang gitu ya. Dan memang kalau aku tadi cerita ke Kak Suci mungkin ya di chat gitu, kalau sama teman-teman ini ya, sama Om Didra, sama Om Semar, sama Ki Adek, itu kalau misalnya lagi cerita terus pas lagi di peak-peaknya tuh tahu-tahu sinyal off. Itu tuh sangat sering terjadi sih gitu. Jadi bukan itu aja, syuting juga sering gitu. Jadi di momen-momen tertentu terus tahu-tahu off gitu. Jadi banyaklah hal-hal kayak gitu. Nah, teman-teman juga pasti kan juga meskipun ada yang nggak bisa yang nggak ngerasa beda gitu ya, maksudnya kan ini kan teman-teman di sini punya cerita semua gitu ya, di latar belakangnya apa gitu, terus entah pun merasa nggak punya cerita tapi ternyata sering diceritain temen atau justru malah ketarik-tarik kayak Kak Eka gitu. Nah aku juga gitu tuh gitu, aku mikir dulu tuh kenapa ya kok aku gini amat gitu ya, banyak yang nyeritain, terus aku juga jadi sering-sering lihat gitu. Terus kata teman-teman ya udah dibikin cerita aja deh gitu, mungkin ada yang serupa, ada yang ngerasa sama gitu kan, jadi biar buat manggil yang lain juga kalau nggak sendirian gitu. Jadi kalaupun ada yang ngerasa nggak bisa gitu ya, nggak bisa kayaknya aku bukan indie deh atau aku bukan apa gitu ya, tapi sebenarnya itu kan ya itu afirmasi tadi gitu. Kenapa tertarik nonton Ujudumeh gitu kan, karena mungkin memang pada dasarnya dia nggak sadar gitu kalau dia punya kehebatan. Itu yang diajarin sama teman-teman di Ujudumeh, makanya aku terus ketemu teman-teman ini juga senang banget gitu kan. Jadi ya udah deh gitu, aku juga bantuin gitu. Suara. Mbak Kirei, maaf banget dipotong, maaf banget. Boleh nggak sih digenapin kayak sampai 11:30 gitu? Soalnya tanggung banget. Boleh aja, soalnya kan tanggung di sini juga teman-teman ya. Iya. Kalau mau cerita, jadi juga mungkin Om Semar belum nge-wrap up semua. Iya. Adek juga belum nge-wrap up semua gitu kayak biasa. Mas Sigit belum tuh. Itu dia. Ada Mas Sigit. Hmm. Mas Sigit adalah tim Ujudumeh juga bagian ekstraterestrial dengan daerah lain, Menteri Luar Negeri. Silakan Kak Sigit. Mungkin ada cerita atau yang boleh silakan Mas Sigit di-sharing ke teman-teman. Ya, lagi agak berat juga ya hari ini karena baru ada temen yang meninggal gitu kan, terus ada masalah-masalah lainnya. Ya, apa yang bisa di-share? Yang penting berusaha untuk tetap tenang ya. Siap, Mas Sigit. Thank you, Mas Sigit. Ada si kecil. Kamu ikut-ikutan. Lagi nggak bisa cerita. Cuman gue lihat ya, Dit ya. Gue lihat iya. Gimana Pak? Ternyata problemnya orang-orang itu mereka sering nggak sadar kalau mereka tuh sebenarnya punya kemampuan sih. Cuman yang harus digarisbawahi sini, kemampuan indigo itu bukan cuman bisa ngelihat loh. Kemampuan itu setiap orang beda-beda. Jadi nggak cuman bisa ngelihat, nggak cuman bisa ngelihat masa depan, masa lalu, nggak cuman bisa ngelain tenaga dalam apa gimana. Setiap orang punya fungsinya masing-masing. Salah satunya ya ada ya kayak Mbak Indah, Mbak Suci, Mas Eka, gitu. Mas Eka tuh yang tadinya misalnya orang biasa dititipin, ayo tanggung jawab nih. Itu Mas Eka ketiban pulung ya Mas Eka ya. Selamat. Selama buat kebaikan nggak apa-apa sih. Itu. Benar, jadi orang yang nitipin juga seneng gitu kan masih. Mungkin sedikit cerita-cerita tambahan lagi atau ada pertanyaan lanjutan nih, karena kita dapat extra time dari
kepala sekolah kita, Mbak Kirei. Ada dari mana? Mungkin teman-teman ada sedikit lagi tambahan. Ayo nanya ya, nanya. Ayo silakan, masih santai. Saya mau nanya nih sama Ki Adek nih, gimana nih Ki Adek nih, dunia sekarang nih, kondisi Indonesia sekarang gimana nih Ki Adek nih? Berat. Silakan Ki Adek. Berat pertanyaannya, Bos. Kita udah sama-sama tahu kalau saat ini adalah sebuah konflik global ya. Virus itu cuman judul. Kalau buku itu virus itu judulnya, COVID itu cuma judul dari buku itu. Tapi isinya macam-macam. Dan isinya inilah yang membuat khususnya bangsa Indonesia tuh menjadi sangat kecil. Kemarin saya mau cerita sedikit perjalanan saya ke Solo kemarin sama ada tim Ojo Dumeh, kameramen. Itu membuat saya lebih terbuka lagi dan lebih meyakini kalau ternyata COVID-19 ini ada karena Indonesia. Jadi yang Cina itu cuman penulis cerita. Cina penulis cerita. Skenarionya adalah punya bangsa Yahudi. Amerika adalah penerbitnya. Gitu. Indonesia korbannya. Bahaya lo ngomong gini, Ki. Bahaya. Ini kan ngomong di Zoom. Kecuali saya ngomong di di YouTube, itu ngeri. Kan ini masuk YouTube, Ki. Ini masuk YouTube. Ini masuk YouTube gitu. Ya, ya udah yang pas diomong ini di-cut aja nanti. Berarti yang salah bukan jawabannya, tapi pertanyaannya. Emang sedikit juga macam-macam nanyanya. Ya. Nanti diedit sama editor. Normal, ngide ya. Ini barusan dapat kabar dari Jawa Timur ya. Gimana, Mas? Ini atmosfernya cuma dipesankan cuma untuk lebih tenang, tapi juga harus lebih bersiap-siap. Cuma itu aja sih pesannya. Betul. Oke, Mas. Mau nanya deh, di sini Muslim semua apa ada agama lain? Muslim semua. Agama sama kepercayaan beda apa sama, Bos? Wah. Itu dalam, Bos. Nggak, gue nanya biasa dulu. Agamanya sama apa enggak nih semua? Kalau dikatakan sama semua kayaknya. Di sini sih orang yang percaya sama energi baik deh. Ih, keren. Mantap. Itu bagus loh Om Semar. Itu yang kata Mbak Indah di chat. Aku baca. Yeah. Bisa nggak kita kumpulkan energi baik buat menyimbangkan energi yang kurang baik? Bisa. Caranya gimana, Om? Caranya, Om? Habis ini kita sering-sering silaturahmi aja yuk. Jadi kita ntar bisa bikin sesuatu yang bareng-bareng ya. Jadi, amin. Jadi kalau yang gua rasain hari ini energinya enak banget. Alhamdulillah. Orang-orangnya insya Allah memiliki jiwa agen perubahan nih kayaknya. Mudah-mudahan siap untuk kita ajak bareng-bareng. Karena tujuan sebenarnya Ojo Dumeh adalah memang untuk meluruskan sejarah, untuk meluruskan budaya yang tadinya dibilang cuman ya budaya tari-tarian, musik doang. Budaya itu lebih tinggi. Budaya itu menjadi dasarnya agama. Budaya dulu baru agama. Makanya tadi gue nanya lu, ini kira-kira nih ada yang lain nggak? Kalau ada yang lain, aku justru malah mau nanya. Aku malah tertarik gitu kalau mau yang lain. Kalau yang sama kita kan dari kecil emang udah dikasih tahu yang sama kan. Memang kalau yang berbeda, aku pengen tahu tuh dari sisi mereka gimana gitu. Karena pasti sama sih. Ini. Gimana, ada tambahan lain teman-teman? Mungkin ada saran atau dan lain-lainnya mau tambah tanya lagi. Masih ada 12 menit lagi nih, teman-teman. Sedikit boleh ya? Boleh Kak Sigit. Ya, cuma Sigit mau nanya nih kayaknya.
Cuma tadi dikabari kalau ya itu untuk siap-siap. Yang kedua emang energi leluhur tuh lagi kuat-kuatnya sekarang ya. Mereka lagi turun-turunnya kok untuk berusaha untuk menjaga anak cucunya lah bahasanya lah. Amin. Karena memang ini juga nggak gampang gitu ya. Dan tanpa kita sadarin mereka tuh datang bukan karena diminta, karena apa? Karena merasa ikatan mereka untuk generasi kedepannya itu akan lebih ya punya optimisme lah gitu. Yang saya lihat cuma itu ya. Sekarang lebih banyak untuk kalau orang Jawa bilang tirakat atau orang meditasi atau apapun itu yang baik ya, karena untuk melekatkan kita sama energi yang di luar sana gitu, atau di dalam gitu. Cuma itu aja sih tadi saya mau sampaikan pesan itu. Yang ngomong siapa tuh? Mas Indra, gue pengen nanya dong Mas Indra. Oh iya, silakan Om Semar, jangan jawab mulu dong. Masa nggak pernah nanya? Gue pengen nanya, teman-teman ngerasain nggak sih ketika COVID ini justru malah kesadaran spiritual kita malah naik? Buat orang-orang kayak kita tuh malah naik. Kerasa nggak kayak gitu? Kerasa. Banget. Ya kan? Kerasa banget. Jadi memang sebenarnya kalau aku ngelihat COVID ini malah memunculkan orang-orang yang tadinya cuma di dalam, cuman yang mikir aku bukan apa-apa. Cuman ketika kayak COVID kembali ke malah masa lalu aja sih Om. Kembali ke kayak kita kan pulang harus cuci tangan, mandi segala macam. Kalau sekarang wajib dong cuci tangan. Padahal itu kan udah tradisi zaman dulu. Kayak aku pulang udah cuci tangan belum, udah mandi belum gitu. Kalau sebenarnya kan itu kayak ritual kecil yang sepele tapi itu bener-bener bagus buat semuanya gitu. Tapi orang-orang kayak melupakan gitu. Itu sih satu. Terus kayak berkumpul sama orang-orang gitu. Kalau orang bilang menfilter, kalau teman saya yang Buddha bilang sebenarnya ini itu kayak lagi mengurangi orang-orang yang jahat, terus kayak bumi lagi bukan seleksi alam ya. Iya, seleksi alam sama bumi itu kalian itu bukan konspirasi tapi bumi yang konspirasi kalian gitu. Mereka bilang begitu. Teman aku yang Buddha ya, Buddha sama Hindu bilang begitu. Lagi menyeimbangkan diri sih. Kalau saya sih melihatnya bumi semesta itu lagi menyeimbangkan dirinya lagi gitu dan lagi kayak lagi kembali ke awal. Healing. Iya. Benar-benar lagi menyeimbangkan diri. Jadi kalau justru malah nih ya, kalau aku bilang budaya itu malah yang menyeimbangkan sebenarnya sih. Karena sebenarnya ada temanku yang S3 Mas Indra, dia mempelajari mengenai DNA. Justru ketika DNA yang terpetakan itu cuma 20%, sementara 80%-nya itu unknown territory. Nah, baru-baru ini ditemukan 80% unknown territory itu ditemukan di rites of passage, berarti ritual kebudayaan. 7 harian sebelum, terusnya misalnya ada ritual 7 bulanan, 4 bulanan sebelum lahiran, itu merupakan membentuk DNA untuk menjadi yang lebih baik. Nah, Indonesia itu kaya akan ritual. Nah, makanya sebenarnya Indonesia itu spiritualnya tinggi-tinggi karena memang dia dilatih dari kecil, dari sebelum lahir, dari pas lahir, bahkan sampai mati pun diritualin semua. Jadi dia membentuk DNA-nya menjadi bagus. Dan itu 80% yang menentukan DNA menjadi terbaik itu ada di ritual. Indonesia nomor 1. Makanya Indonesia menjadi bagus spiritualnya. Oh. Om Semar. Ini pas banget Om Semar ngomong gini ya, saya jadi ingat ya. Saya itu kan orang Aceh ya, yang dikenal orang sebagai Muslim yang taat gitu. Tapi sebetulnya kami tuh punya banyak ritual terutama tepung tawar ya, kayak tepung tawar itu kan sebenarnya budaya Hindu. Jadi kayak sama kayak memercik air, nyebar beras kuning kayak gitu-gitu. Nah terus saya tuh percaya banget kalau Aceh tuh pasti pernah melewati berbagai masa spiritual
ada animisme apa Hindu Buddha gitu pasti pernah masuk ke situ karena kita punya tradisi itu dan sampai sekarang masih diterapkan loh. Jadi di luar yang pada ngotot pengen jadiin Aceh jadi syariah itu, sebenarnya ada banyak masyarakatnya sendiri tetap mempertahankan ritual-ritual itu. Kayak misalkan gini, kalau mau nikah tuh pasti ada tepung tawar anak kecil lahir, ada tepung tawar anak mau sunat, ada tepung tawar gitu. Terus, nah yang saya baru tahu beberapa tahun belakangan ini adalah kalau orang mau nikah itu kan kalau di Aceh tuh kita pakai pacar gitu ya, pakai pacar kuku. Itu ternyata ada ritual menepung tawari batu giling, batu giling yang dipakai untuk menggiling daun pacar. Itu saya baru tahu belakangan. Artinya kan kalau misalkan dilihat secara Islam itu kan musyrik ya, tapi itu tetap dirawat gitu. Terus ponakan saya baru beli mobilnya ditepung tawar gitu. Itu sama aja kayak di Bali orang ngasih banten di kendaraan mereka kan gitu. Jadi saya pikir emang sebetulnya ya nyambung sama yang tadi Om Semar bilang bahwa ritual-ritual itu yang merawat kita sebenarnya. Benar. Dan secara energi mungkin kita merasa lebih aman. Jadi kayak orang kayak ada sesuatu yang membuat tenang, sugesti sih sebetulnya, sugestif gitu. Tapi itu ternyata membantu gitu. Menarik banget itu loh. Mbak Indah. Itu di Aceh loh gitu. Jadi makanya saya tuh agak ini gitu, senang sekali gitu. Saya tuh senang banget mengetahui bahwa di Aceh itu masih, terutama yang ini, kalau yang lain-lain yang umum-umum itu kan udah biasa ya tepung tawar, tapi yang kayak tepung tawarin batu giling, tepung tawarin mobil itu saya tuh baru tahu beberapa tahun belakangan. Jadi menurut saya itu menarik sekali. Kalau aku bilang kayak leluhur kita itu menjaga DNA terbaiknya itu dengan ritualnya yang udah di ratusan tahun itu. Jadi mereka memang akan menjaga DNA baiknya lah, karena memang itu yang bisa diwariskan sebenarnya. Jadi konsep reinkarnasi sebenarnya bukan reinkarnasi Ki ya, bukan reinkarnasi, cuman itu perjalanan aja, ya kan Ki? Ya, meneruskan perjalanan. Ya, jadi DNA yang berjalan kalau secara ilmiahnya turun temurun itu yang dijaga sama leluhur kita. Jadi leluhur kita tuh ngejaga lewat ritual. Memang dianggapnya kita sebagai ini ya, sebagai wah ini musyrik, ini sesuatu yang tidak sesuai dengan syariat. Padahal itu yang menjaga akal kita tetap baik. DNA-nya yang turun ke bawah itu akan baik, dan insya Allah itu akan menyelamatkan bangsa-bangsa kita nanti. Menyelamatkan Indonesia dari DNA unggul itu yang dijaga sama ritual. Om Semar, nambah lagi. Mungkin nggak ini tadi yang saya tanyain itu yang bisa nggak ya kita mengumpulkan energi negatif energi positif gitu untuk menyeimbangkan. Mungkin nggak sih misalkan kita aja yang ada di sini tuh melakukan lagi ritual yang biasa dilakukan di adat kita masing-masing gitu. Kayak Mbak Fitri pasti kan ada tuh adatnya di yang serupa itu gitu. Di daerahnya masing-masing tuh kan pasti ada tuh, kayak misalkan orang Sunda juga saya yakin ada ritualnya banyak gitu. Orang Jawa apalagi gitu kan. Saya tuh suka banget. Saya Aceh Muslim tapi saya sangat suka sekali sama ajaran kejawen. Jadi menarik gitu, dari kecil tuh nggak sengaja saya ketemu bukunya ayah tentang kejawen dan itu menarik gitu, yang ini apa ya gitu. Jadi emang mungkin itu kali ya bisa kita lakukan kali ya. Ya betul. Iya. Boleh saya kasih tambahan nggak Mbak? Silakan Kakanda. Boleh. Jadi memang benar di Aceh ada, karena pertama kali ajaran budaya ketuhanan yang berbudaya pertama kali di dunia yaitu kejawen. Saya pernah bahas di channel YouTube kan, yaitu Ki Semar. Dialah sosok Nabi keturunan ke-11 dari Kanjeng Nabi Adam. Kok bisa sampai Aceh? Tadi si Mbak tadi bilang di Aceh ada. Di Aceh itu adalah salah satu
putri Aceh yang bernama Dewi Ketura itu adalah istri Nabi Ibrahim yang ketiga. Monggo di googling. Itu orang Aceh dari kerajaan Jempa. Bukan Campa, tapi Jempa. Kalau orang-orang ilmuwan itu menyebutnya Campa. Itu adalah sosok istri Nabi Ibrahim. Itu berasal dari Aceh. Makanya di Aceh ada ritual-ritual seperti itu karena dulu agama sebelum masuk agama Hindu, sebelum masuk agama Buddha, agama Nasrani, Katolik, bahkan Islam, itu Nusantara memang sudah ada ajaran kuno gitu, termasuk wilayah Aceh yang disebar oleh istri ketiga dari Nabi Ibrahim, namanya Siti Keturah. Memang di Al-Quran nggak ada, tapi di Injil Old Testament itu jelas siapa Siti Keturah itu. Bahkan dari 6 anaknya, salah satu bernama Medan, yang menjadi sebuah nama kota di wilayah Sumatera. Gitu. Siap, terima kasih Ki Adek. Dan semoga semua bisa berkumpul kembali ya, karena teman-teman ini udah jam 11:30, karena ini nggak akan pernah habis kita untuk bahas. Seru banget. Bisa jam 4 pagi nih mah. Ini makin yang ngalahin mau selesai makin rame soalnya ya. Betul. Yang ngalahin kita Aku cuma boleh nanya baterai. satu lagi nggak? Wow. Terima kasih Ci. Boleh nggak? Silakan singkat boleh Kak. Oh ya, karena kemarin kata teman aku yang Buddha, dia bilang, kamu pasang aja tuh di atas pintu kamu minyak babi, nanti itu mengusir hawa-hawa jahat itu. Itu benar nggak sih? Karena menurut aku itu pasti budaya dia atau enggak, itu jadi suges gitu. Menurut kita yang muslim gimana nih? Ini pernah kita bahas kan? Pernah kita bahas Ki ya? Iya. Jadi memang kok babi kenapa dilarang? Satu, dia mempunyai tekstur yang sangat hampir mirip dengan manusia. Yang kedua adalah mengandung cacing pita. Yang ketiga adalah dia memiliki energi yang sangat negatif. Kenapa dibilang minyak babi itu bisa menghalau hal-hal yang negatif, buruk-buruk? Karena minyaknya babi itu memiliki energi yang negatif. Jadi kalau negatif ketemu dengan negatif, jadi antara plus. kutub, nah plus ketemu plus atau min ketemu min itu kan bertolak seperti kutub magnet. Gitu ya. Tapi ke kitanya jadi gimana ngaruhnya? Ke kitanya sih nggak ada sama sekali. Cuman kalau terlalu banyak energi negatif di rumah kita, ya malaikat rahmat nggak bisa masuk. Oh iya makanya tadi aku kayak menurut aku, aduh itu kan haram, masa saya harus begitu gitu. Tapi dia bilang kembali lagi kepercayaan kamu. Kamu mintanya sama Allah, aku mintanya ya sama Allah aku gitu. Dia bilang begitu. Kalau rumah nggak mau kena santet ya tanam aja kotoran babi. Kotoran babi ditanam di tanah. Oke, siap. Ya, seperti hal seperti itu. Ya. Terima kasih Mbak Suci, terima kasih semuanya, dan sepertinya mungkin pada setuju nggak sih kalau setelah Zoom meeting ini kita boleh berkumpul di grup Telegram? Pada punya Telegram nggak? Ada. Boleh, Telegram. Kalau kita bikin grup di Telegram? Boleh, Ki. Boleh. Sinyalku. Kayaknya nih. Tapi aku kita bikin telur. Telegram itu bisa di search dari nama kan ya? Kayaknya bisa deh Kak. Nanti boleh deh Kak. Ini apa namanya? Aku email kali ya. Emailnya oke nggak? Nanti bisa aku. Kan kalau nggak salah semuanya udah kita email kan ya? Gitu. Ya. Nanti kita email aja. Mau kita bikinnya di mana nih Kak Dit? Di apakah Telegram atau WhatsApp? Tapi WhatsApp udah kebanyakan grup pasti ya teman-temannya. Iya, betul. Banyak banget. Telegram aja. Oke, nanti aku coba search pakai nama deh ya, terus nanti kita tegur sapa dulu. Bener nggak nih Mbak Indah yang ini misalnya, kalau Mbak Indah kan udah bilang nih Mbak Indah. Yang lain nanti aku search pakai nama. Sama semua kok. Oke. Terima kasih banyak ngobrolnya malam ini.
Terima kasih. Silakan Mbak Kirei. Iya teman-teman, makasih banget loh. Aku sih sebenarnya encourage para om-om ini di sini untuk ayolah kita ajak-ajak yang lain gitu. Benar banget, mungkin di saat yang kayak gini kan kita perlu saling mendukung. Ya itu tadi memang kita patut membagikan energi baik dari kita. Terus juga kalau yang kata tadi Mbak Suci cerita soal yang kalau di Bali itu yang ini babi, ya memang itu lingkungannya. Waktu itu juga Om Semar udah pernah cerita ke aku juga soal itu. Jadi ya benar, apa yang memang dibiasakan di lingkungan rumah kalian itulah yang akan menjaga lingkungan itu jadi baik gitu sebenarnya. Ya udah, ini menarik banget Kadit ya. Jadi kita akan bikin Telegram. Dan ini mohon maaf cuma bisa sampai jam segini, soalnya teman-teman tim Ojo Dumeh juga kayaknya harus menjaga kesehatan ya, karena beberapa waktu itu kan tumbang karena kena COVID juga gitu. Jadi kita terpaksa untuk menyudahinya, jadi kita nggak bisa sampai pagi lagi nih. Namanya Om Semar terutama yang suka sampai pagi kalau ketemuan Zoom. Ya udah teman-teman, terima kasih banyak. Semoga kita banyak. Resmi aku tutup. Terima kasih semuanya. Terima kasih Mas Eka. Mbak Kirai, makasih. Iya, nanti semuanya kalau misalnya ini mau ada yang kita cuplik di YouTube, nanti kita kasih tahu dulu kok. Jadi jangan khawatir. Kalau ada yang keberatan ya nggak apa-apa, nanti kita take out. Seperti adik sendiri yang keberatan karena salah ngomong. Iya tuh jangan bocor tuh. Edit bentar. Oke teman-teman. Iya, ya udah, selamat malam ya semua. Dah. Selamat malam. Sehat-sehat semuanya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Lihat penora kualat noto rasa penora ciloko noto pola penora salah aja dumi aja dumi aja dumi aja dumi aja dumi